permainan dari kartu terakhir telah dimulai, yaitu kartu 10 hati. Aturan permainannya, mereka harus mencari orang yang membunuh Momoka dan kemudian membakarnya di api penghakiman. Dan yang pertama kali dicurigai sebagai pembunuhnya justru adalah Asahi, teman dekat Momoka. Karena biasanya ia selalu berdua bersama Momoka. Namun saat Momoka mati, Asahi tak ada bersamanya. Miragi pun memerintahkan untuk membakar Asahi, namun Usagi dan Mira menghalangi mereka. An pun meminta semua orang untuk bergantian melapor tentang kegiatan masing-masing dalam 1 jam terakhir. Ada salah seorang yang melihat An memegang tisu dengan bercak darah. An kemudian menjelaskan bahwa dirinya baru saja membedah jasad Hater. Mereka semua merasa bingung, karena sebelumnya Niragi mengatakan bahwa Hater mati dalam permainan dan tak kembali ke pantai. An pun mengungkapkan bahwa Hater bukan mati dalam permainan, melainkan Hater mati dibunuh seseorang. An menemukan sebuah peluru dari dalam dada Hater. Dan peluru itu adalah jenis peluru yang berasal dari senjata yang ada di pantai Utopia. Seorang wanita di sana menganggap pembunuh Hater adalah penyihirnya. Dan kemungkinan itu adalah salah satu dari para militan. Karena hanya para militan saja yang boleh menggunakan senjata. Aguni memerintahkan para militan untuk membakar semua orang di sana kecuali anggota militan. Bahkan ada seorang militan yang menentang keputusan Aguni langsung ditembak oleh Niragi. Para militan sebenarnya tak tega untuk membunuh semua orang. Namun Niragi meminta mereka untuk jangan ragu membunuh orang-orang di sana. Usagi dan Asahi mencoba mencari Arisu. Kemudian Tata dan Jo datang ingin membantu mencari Arisu. Niragi meminta kepada para militan untuk memaksa orang-orang keluar dari dalam hotel. Dan ia akan menembaki semuanya dari atas gedung dengan menggunakan sniper. Samura pun membakar gedung hotel itu agar semua orang keluar dari sana. Keadaan semakin kacau. Chisia dan Kuina memantau dari ruang CCTV hotel. Dan Kuina melihat An di dalam sebuah ruangan. Kuina pun langsung mendatangi An dan menanyakan apa yang sedang An lakukan. An pun menjelaskan ia sedang mencari lem super untuk dipanaskan kemudian didekatkan dengan pisau yang menusuk Momoka. Setelahnya, uap itu akan bercampur dengan kelembapan dan akan memunculkan sidik jari dari pelaku. Lalu sidik jari itu akan diambil dengan selotip dan barulah dari situ bisa diidentifikasi siapa pelaku pembunuhan itu. Ternyata di dunia asli An bekerja sebagai dokter forensik di kepolisian metropolitan Tokyo. Di sisi lain, Tata dan Jo membantu Usagi mencari Arisu. Namun mereka bertemu dengan para militan. Tata bertanya kepada Seiko di mana Arisu. Dan Seiko menjawab Arisu berada di suatu tempat di lantai 4. Ia melihat Niragi keluar dari kamar itu. Sedangkan Usagi dan Asahi juga masih terus mencari Arisu ke setiap kamar yang ada di hotel. Namun tiba-tiba saja Asahi berteriak. Ternyata ada seorang anggota militan yang juga ketakutan. Ia merasa tak mampu untuk membunuh semua orang di sana. Usagi pun menanyakan keberadaan Arisu kepadanya. Dan ia menjawab Arisu ada di gedung utama. Miragi yang masih terus menembaki orang-orang dari atas gedung, ia menjadi teringat dengan masa lalu kehidupannya di dunia asli. Ternyata dulunya Niragi hanyalah orang yang lugu dan sering dibully oleh teman-temannya. Hal itu membuat Niragi semakin menggila dan tak peduli dengan orang lain karena ia merasa sangat tersakiti. Sementara itu, An dan Kuina tak sengaja bertemu dengan Samura. Samura memang berniat membunuh semua orang di sana kecuali Niragi dan Aguni. Kuina pun menyuruh An pergi dan segera temukan sidik jari pelaku pembunuhan. Dan ia yang akan menghadapi Samura.
Kuina sempat mengingat masa lalunya. Ternyata dulunya Kuina adalah seorang laki-laki. Namun, ia sangat suka berdandan sampai membuat ayahnya sangat marah kepada dirinya. Ayahnya adalah seorang guru bela diri, dan Kuina sering dilatih bela diri oleh ayahnya agar ia menjadi seorang laki-laki sejati. Namun Kuina selalu merasa ia tak bisa menjadi seperti itu. Sampai akhirnya ayahnya pun mengusir dirinya dari rumah. Kepergian Kuina membuat ibunya merasa sangat sedih. Bahkan hingga ibunya itu dirawat di rumah sakit. Suatu hari Kuina datang menjenguk ibunya. Akan tetapi Kuina kini sudah menjadi seorang wanita. Ibunya pun tersenyum karena melihat Kuina sangat cantik. Tak hanya Kuina, Samura pun teringat dengan masa lalunya. Samura dulunya adalah seorang penulis artikel. Saat itu, ia sedang menuliskan artikel tentang seorang pendaki gunung. Ia sudah sangat lama tak pernah keluar dari kamarnya. Ia juga tak tahu harus menjalani hidup seperti apa. Hidupnya seperti tak tentu arah. Sampai suatu hari, ia pun memutuskan untuk keluar dari rumahnya dan melihat dunia luar. Namun ternyata saat itu ia sudah terjebak dalam dunia permainan mematikan itu. Samura malah senang tinggal di dunia permainan mematikan itu. Kemudian ia mendatangi seorang seniman tato dan ia meminta dibuatkan tato di seluruh tubuhnya. Arisu yang mulai putus asa, ia pun teringat dengan Chouka dan Karube. Ia tak mau menyia-nyiakan kematian teman-temannya demi kehidupan dirinya. Arisu pun berteriak meminta pertolongan. Untungnya saat itu Usagi, Asahi, dan Tata sudah berada dekat dengan kamar Arisu. Di sisi lain, Chishia datang menghampiri Niragi. Chishia menduga para anggota eksekutiflah penyihirnya. Dan Chishia berencana membunuh semua anggota eksekutif mulai dari Niragi. Semakin banyak orang-orang yang sudah mati di sana. Hal itu membuat Aguni teringat akan kehidupannya di dunia asli. Ternyata Aguni sudah berteman lama dengan Heather. Dan Aguni adalah satu-satunya teman lama Heather yang masih hidup. Heather sebenarnya adalah pemilik sebuah bar yang ia beri nama Pantai. Namun ia juga menjadi seorang pembuat topi. Karena ia hanya ingin menuruti permintaan ayahnya ketika ayahnya sedang sekarat. Sementara itu, An kembali ke area lobi untuk mengambil pisau yang tertancap di dada Momoka. An pun mulai mengidentifikasi sidik jari pelaku. An pun telah mengetahui siapa pelakunya. Namun saat ia keluar dari kamar,
Di sisi lain, Arisu mulai berpikir untuk memecahkan permainan tersebut tanpa membunuh banyak orang lagi. Arisu merasa heran kenapa permainan kartu 10 hati ini muncul menunggu kematian Heather terlebih dahulu. Arisu pun kemudian membayangkan jika dirinya adalah seorang master game yang menciptakan permainan itu. Alice. Dan seperti biasa, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan sampai jumpa lagi di video Istoma selanjutnya.